脈拍、体温、血圧。これはミイラ。宮本武蔵さんという方じゃ。様から来い。それでフェアだ。Scene dibuka dari Baki yang sedang latihan fisik naik turun tangga. Yang karena naik tangga sudah biasa, Baki pun punya ide untuk lompat turun ke bawah. Dan saat Baki melakukannya, hal ini membuatnya bosan dan menguap. Scene lalu berpindah ke pertarungan sang juara UFC, 7 tahun berturut-turut. Dia bernama Sam Atlas yang justru sudah merasa bosan juara terus. Atlas tak mau menjadi yang terbaik, tapi ingin menjadi yang terkuat. Olahraga ini membuatnya merasa muak karena tak ada lawan yang sepadan. Singkatnya, Atlas lalu datang ke Jepang dan bertemu dengan Tokugawa. Atlas mengatakan, kalau dia melihat pertarungan Baki melawan Yujiro di TV. Dan tujuan Atlas adalah, ingin menantang Baki bertarung di Underground Arena. Tokugawa pun menjelaskan, kalau Underground Arena tak memiliki aturan. Namun, hal itu bukan masalah bagi Atlas karena sudah lama ingin mencobanya. Yang karena Atlas tetap ngotot, Tokugawa pun menentukan pertandingannya malam ini. Hal itu membuat Atlas agak kaget karena tak ada persiapan lebih lanjut. Malam harinya di Underground Arena, pertandingan akhirnya digelar. Melihat Baki secara langsung membuat Atlas terkejut dan tak menyangka. Karena ternyata, tubuh Baki jauh lebih kecil dan gak sampai setengahnya ukuran Atlas. Namun, di balik tubuh Baki yang kecil itu, Atlas justru melihat sosok monster. Aturan di Underground Arena hanya satu, yaitu tak boleh memakai senjata. Dan jika dibandingkan dengan Atlas, Baki justru malah terlihat lebih santai. Para penonton langsung bersorak menyebut nama Atlas untuk memberi semangat. Namun bagi Atlas, sorakan itu justru terdengar seperti ledekan untuk dirinya. Dilihat dari ekspresinya pun sudah ketahuan, kalau Baki sudah merasa bosan. Hal itu jelas berbeda dengan Atlas yang justru memang sangat antusias. Yang ketika Atlas mulai menyerang, pukulan keras andalannya yang disusul dengan tendangan kerasnya pun dihindari Baki dengan mudah. Baki pun lalu mencengkram kepala Atlas dan menguncangnya hingga pingsan. Atlas yang sudah santai pun mengakui kalau itu penyelesaian yang sempurna. Namun bagi Atlas, yang terpenting adalah hal yang dia lihat di akhir kalau Baki pria baik. Setelah itu, Tokugawa mengajak Perdana Menteri untuk mengunjungi pangkalan. Ilmuwan yang bernama Hitoshi pun mengenalkan diri sebagai pemimpin tim. Pangkalan itu berada di bawah tanah, kedalaman 366 meter di bawah Skytree. Dan ternyata, pangkalan itu adalah lab rahasia yang didanai oleh Tokugawa. Semua ini demi menciptakan manusia dengan proses cloning pada manusia. Hal ini pun sudah jelas, membuat sang Perdana Menteri sangat terkejut. Tim ini dipimpin oleh Dr. John Honor, yaitu ilmuwan panteologi. Dan yang mereka cloning adalah Musashi Miyamoto yang sudah jadi mumi. Maka Musashi telah gali diam-diam dan jasadnya dibawa ke lab bawah tanah. Mereka mengekstrasi sumsum tulang belakang dan sel darah merah yang tersisa. Dulu sebelum di proyek ini, Dr. John mendapatkan tulang belakang Tyrannosaurus. Namun, setiap lab dan museum menolak eksperimen yang dilakukan Dr. John. Yang dimana, eksperimen itu adalah dengan membelah tulang belakang. Eksperimen itu pun akhirnya terbukti, terdapat pembuluh darah di sumsum tulang belakang. Penemuan itu pun membuat klona dinosaurus bukan lagi mimpi yang mustahil. Saat menganalisis serat pada tulang, mereka pun menemukan asam amino. Dan saat Dr. John mempresentasikan tesis itu, responnya pun luar biasa. Empat hari kemudian, pengunjung dari Tokyo datang dengan membawa koper isi uang. Lalu setelah menerimanya, John pun dipertemukan dengan Tokugawa. Dan disinilah, Tokugawa meminta bantuan John untuk mengklona manusia. Ranah terlarang yang disepakati komunitas internasional sebagai hal tabu. Meski awalnya Dr. John menolak, tapi ujung-ujungnya dia pun sepakat.
Alasannya, karena manusia yang akan diklona itu adalah Musashi Miyamoto, pendekar pedang paling terkenal dalam sejarah yang menjadi simbol kekuatan. 聞き取りにくい英語だったが、それが彼の最初の言葉でし、ズバリ人のクローンの提案だ。Dr. John pun lalu dibawa ke lab rahasia untuk melihat jasad Musashi. Lab dengan fasilitas luar biasa yang belum pernah dilihat oleh Dr. John. Dan saat melihat jasad Musashi, John tak bisa berkata-kata yang saking takjubnya. Hal ini membuat John sangat senang dan rela bekerja meski tanpa bayaran. Menara Skytree hanyalah kamuflase untuk menjalankan proyek rahasia tersebut. Singkatnya, Dr. John dibuat sangat takjub melihat tulang belakang Musashi. Tulang dengan ketebalan luar biasa dan bentuknya tak seperti manusia. Bahkan, ketebalan pembuluh darahnya pun bisa dilihat tanpa mikroskop. 骨格すらも変える鍛錬。我々はミスター武蔵の親になれるのだ。 Di sisi lain, Baki mendengar suara detak jantung dengan ritme sangat besar. Entah detak jantung siapa, namun yang jelas membuat Baki penasaran. Detak jantung yang jelas berbeda dari orang-orang yang dikenal Baki. Yang karena tubuhnya mulai kaku, Baki memilih untuk lari sejauh 40 km. Baki pun masih penasaran, detak jantung siapa yang tadi dia dengar. Meskipun sambil lari sejauh itu, namun tetap saja baginya ini membosankan. Scene lalu berpindah ke Katsumi yang sedang latihan dengan Shibukawa. Meski berhasil menggores pipi Shibukawa, tapi itu tak cukup mengalahkannya. Meski begitu, Shibukawa sangat memuji kemampuan Katsumi barusan. Setelah latihan itu, mereka pun lanjut mengobrol santai. Yang katanya, semua ahli bela diri merasa gelisah setelah melihat Baki melawan Yujiro. Dan saat sedang berlatih keras, ada sensasi aneh yang dirasakan. Bukan cuma Katsumi, Izo Motobe pun sampai berlatih sendirian di gunung. Doppo Orochi mulai berlatih di bawah air terjun. Lalu Shinogi Kosho berlatih tiap hari sampai merusak samsak. Sementara Jack terus-menerus meminum obat dan Kureha mengabaikan pekerjaannya untuk latihan. Dan setahu Shibukawa, satu-satunya orang yang belum berubah adalah Hanayama. Dan semua ahli bela diri merasakan gelisah dan sensasi yang sama. Bahkan, Shibukawa sendiri pun secara tak langsung merasakan hal tersebut. Minaそうなんじゃよ。わしら何か予感しとるぞ。 Di lab bawah tanah, Tokugawa sedang menyaksikan proses pembuatan Musashi, di mana proses ini dilakukan dengan pembuahan buatan oleh Dr. John. Dengan mengambil inti sel Musashi, lalu ditransplantasi ke nukleus sel telur. Dan dalam 28 hari ke depan, mereka bisa melihat janin Musashi Miyamoto. Namun dalam proses ini, mereka tak boleh melakukan kesalahan apapun. Dan menurut Hitoshi, Dr. John adalah yang terbaik dalam hal ini. Sampai akhirnya, proses ini selesai dengan sempurna tanpa kesalahan sedikit pun. 技術が世界のトップに加え、暗視から核を吸い込む作業です。 Di sisi lain, para ahli bela diri mulai merasakan bosan di keseharian mereka. Sama halnya dengan Baki, yang saking bosannya mereka sampai nguap di saat latihan. Sedangkan Jack melakukan perpanjangan tulang untuk kedua kalinya. Bahkan, target tinggi badannya 243 cm agar bisa memandang rendah musuhnya. Namun, di tengah rasa sakit yang dia rasakan, Jack terus-menerus menguap. Singkat cerita, tubuh Musashi berhasil diciptakan dengan ukuran dewasa. Semuanya pun berjalan dengan normal dan usia Musashi setara 32 tahun. Tokugawa pun sampai terharu, karena Musashi Miyamoto berhasil mereka klona. でかいことはでかいけど意外に普通っぽいというか。本物当たり前じゃ。 Scene lalu berpindah ke Hanayama yang sedang di bar bersama bawahannya. Sama seperti yang lain, Hanayama merasakan kebosanan dan jadi sering nguap. Si bawahan pun mengira kalau kebosanan Hanayama karena kehadirannya. Namun, Hanayama menjelaskan, buat dia yang membuatnya merasa bosan. Semuanya dimulai 2 hari lalu, saat ada seseorang yang menodongkan pistol. Bukannya panik, Hanayama malah nguap di depan orang tersebut. Entah apa masalahnya, orang ini pun terus ngoceh dengan tangan yang gemetar. Dan ujung-ujungnya, tangan orang itu pun dibuat remuk oleh Hanayama. Namun, entah apa yang terjadi, jika orang yang di depannya adalah Yujiro Hanma. Hanayama lalu menemui Tokugawa, dengan tujuan untuk menantang Yujiro Hanma.
Tokugawa pun bisa menebak kalau alasan Hanayama pasti karena bosan. 5 tahun lalu, Yujiro dan Hanayama pernah bertarung mendadak di arkade Tokyo. Semua orang pun mendeskripsikan itu dengan satu kata, yaitu mengerikan. Yang secara kebetulan, Tokugawa ingin memanggil Yujiro datang ke Tokyo. Dan nama Hanayama pasti akan membuat Yujiro langsung tergerak. 退屈しとるんじゃのう。何の痛みもあるはずもない退屈という激。 Setelah 81 jam diciptakan, Musashi Miyamoto masih belum terbangun juga. Yang padahal secara data, semuanya sudah berjalan normal dan tak ada masalah. Namun masalahnya, gelombang otak Musashi tak menunjukkan respon apapun. Hal itu membuat para ilmuwan saling berpendapat dan akhirnya jadi debat. Menurut Tokugawa, mereka telah melupakan jiwanya Musashi. Meski secara data sempurna, tapi ada dunia yang tak bisa dijangkau oleh sains. Dan katanya, Tokugawa punya seorang kakak yang merupakan cenayang. Mendengar kata cenayang, para ilmuwan pasti gak percaya tentang hal itu. Namun, Tokugawa sangat ngotot dan tak ada salahnya juga untuk dicoba. 仏作って魂入れず科学ではたどり着かない領域がある。巫女様とかいた子ですか? Saat ini, kakaknya Tokugawa yang bernama Sabuko sedang melakukan praktik. Kemampuan Sabuko bisa memanggil roh seseorang dan memasukkan roh tersebut ke tubuhnya sendiri. Hal itu membuat orang-orang tertawa dan tak percaya begitu saja. Entah benar atau tidak, tapi sikap Sabuko selalu berubah tergantung roh yang dipanggil. Hingga ada seorang pria yang minta Sabuko memanggil roh ayahnya yang sudah tiada. Dan saat Sabuko baca mantra, dia mengatakan kalau orang itu belum mati. Namun, orang ini sangat ngotot kalau ayahnya itu sudah meninggal. Sabuko sudah berada di pangkalan lab rahasia bawah tanah. Menurut Sabuko, dari data yang dia baca memang hampir memenuhi syarat. Dan kata hampir itu yang membuat para ilmuwan kaget sekaget-kagetnya. Sabuko pun mengklaim kalau ritualnya akan membuat Musashi terbangun. Hanya saja, ilmuwan yang bernama Kenichi tak setuju dengan ritual tersebut. Karena baginya, hal ini adalah penghinaan nyata bagi sains. Namun tiba-tiba, Sabuko memanggil roh kakeknya Kenichi untuk membuktikan. Dan alangkah terkejutnya Kenichi saat Sabuko mengatakan rahasia mereka berdua. Di sisi lain, Hanayama dan Yujiro saling bertemu di tengah kota. Pertemuan mereka sudah diatur oleh Tokugawa yang melihat dari jauh. Dan sudah jelas, tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk baku hantam. Namun karena terlalu ramai, Yujiro pun mengajak Hanayama berjalan kaki. Yujiro pun bercerita, kalau semenjak pertarungannya melawan Baki, wajahnya jadi dikenal seluruh dunia. Bahkan tempo hari, ada seorang anak yang meminta tanda tangan Yujiro. Dan sesuai dugaan Hanayama, rasa bosannya akan hilang saat bertemu Yujiro. Rasa bosan Hanayama itu muncul setelah melihat Yujiro melawan Baki. Namun bagi Yujiro, pertarungan itu hanya pertengkaran biasa di keluarga. Semua orang menganggapnya menarik karena kekuatan keduanya sangat besar. Yujiro pun ingin tahu apa yang harus dia lakukan saat Hanayama bosan. Dan jawabannya pun sudah jelas, baku hantam adalah solusinya. Lagi pula, pertemuan mereka bukan untuk ngobrol tapi untuk baku hantam. Dan sialnya, ada aja pengganggu sehingga baku hantamnya ditunda dulu. Setelah nunggu lama, Hanayama udah gak sabar lagi dan mending langsung saja. Yujiro pun mempersilahkan Hanayama agar menyerangnya duluan. Hanayama menyadari dirinya kuat sehingga selama ini gak pernah latihan. Meskipun tak berlatih, tapi kerasnya pukulan Hanayama tak perlu diragukan. Dan tak ada gong ataupun peluit, yang ada hanya Tokugawa yang menonton. Bukannya menghindar, Yujiro justru malah diam menerima pukulan ke wajahnya. Namun bukan Yujiro namanya, kalau satu pukulan saja membuatnya tumbang. Yang entah kenapa, pukulan Hanayama selanjutnya selalu meleset. Padahal, Yujiro tak menghindar tapi tubuh Hanayama ketakutan duluan. Dan satu serangan Yujiro membuat Hanayama langsung tumbang. Beralih ke Sabuko yang dari tadi masih belum juga memulai ritualnya. Yang katanya, wajah Musashi yang sekarang bukan wajah versi garangnya.
melainkan wajah polos Musashi saat nama masa kecilnya adalah Takezo Shinmen. Sabuko pun kemudian membaca mantra yang tandanya ritual dimulai. Para ilmuwan hanya bisa bengong, apakah ini benar-benar akan berhasil? Dan tiba-tiba, pose Sabuko mirip dengan Musashi yang memegang katana. Genggaman tangan yang sekilas santai adalah tangannya Musashi. Lalu, mata tajam yang tampak fokus di antara kedua alis adalah Musashi. Sampai akhirnya, Sabuko meniupkan roh itu lewat bibir klonanya Musashi. Tak lama kemudian, di tubuh klona Musashi langsung muncul banyak luka. Wajah Musashi yang tadinya polos, kini berubah ke wajah garangnya. Namun tiba-tiba, Musashi mencengkram wajah Sabuko dan kemudian melemparkannya. Setelah menjelaskan ini itu, Tokugawa mengatakan alasannya memanggil Musashi. Dan alasan utama Tokugawa, ingin Musashi bertarung. Kamae to kodou. Setelah dibangkitkan, Musashi dibuat sangat pangling dengan Jepang sekarang. Peradaban yang sudah sangat maju dibanding era Musashi di zaman Sengoku. Orang-orang dengan penampilan yang sangat mencolok dan gedung-gedung tinggi yang dihiasi lampu-lampu. Dan soal pertarungan, Musashi ingin disediakan tempat yang cocok. Dan tentunya, Tokugawa sudah menyiapkan tempat yang cocok, yaitu Underground Arena. Di sana, Musashi dipertemukan dengan ahli kenjutsu yaitu Sabu Kiyachiro. Nippon de wa narabu mono naki